Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullahu taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan masuk kepada jenis lahan yang selanjutnya, yaitu lahnul kalam. Ya. Setelah kita membahas tentang lahnul harokat, kemudian huruf, ya, kemudian apa lagi, jumlah, ya. Sekarang kita masuk kepada lahnul kalam. Artinya kesalahan yang berhubungan dengan kalam, dengan perkataan. Di antaranya adalah yang pertama itu adamu dhabatil waqfi wal ibtida'i. Jadi di antara, ya, yang merupakan bagian daripada kesalahan dalam kalam, ya, perkataan, itu adalah tidak bisa ataupun tidak menyempurnakan al-waqaf dan al-ibtida', ya. Tidak menyempurnakan waqaf dan ibtida'nya. Artinya dia sembarangan berhenti dan dia sembarangan untuk memulai. Maka ketika dia sembarangan untuk berhenti dan sembarangan untuk memulai, pasti itu akan mempengaruhi pada kalam dia, pada apa? Pada perkataan dia. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara, ya, kalau misalnya kita berbicara kan, kemudian kita apa namanya? Berhentinya ngasal gitu. Kemudian kita juga mulainya itu juga nggak sesuai. Nah, maka itu akan berubah, akan membuat kalam kita itu jadi nggak jelas. Nah, seperti itu. Maka di sini beliau menyebutkan yang pertama kali itu adalah adamu dhabatil waqf tidak. Al-kalamu siyaqun wa sibaqun wa lihaqun. Jadi perkataan itu adalah siap, bentuk, kemudian sibak juga artinya, ya, saling mendahului, dan juga lihaq, menyusul. Wa intiza'ul kalami min siyaqihi jarimatun fi haqqil ma'na. Jadi ketika kita intiza, artinya mencabut, ya, ya, mengubah gitu. Kalam min siyaqihi dari bentuknya, jarimatun fi haqqil ma'na. Maka itu adalah sebuah tindak pidana. Bahasa seperti itu. Jarimah itu artinya kan apa namanya? Pidana gitu ya. Suatu perbuatan yang apa namanya? Tidak baik gitu. Fi haqqil ma'na, dalam segi maknanya. Nah, hadza ma qarrarahu ulama'ul lughati wat tafsir wal ghairuhum. Ini juga yang telah ditetapkan oleh para ulama lughah, ulama tafsir, dan yang lainnya. Maknanya adalah anna istilalil jumlah minas siyaqi wa naz'iha bi ghairi nadhrin ila sibaqi wal lihaqi jarimatun fi haqqil makna. Jadi ketika kita mencabut ataupun mengubah, memindahkan gitu ya, jumlah kayak kalimat minas siyaq dari bentuknya, wa naz'aha bi ghairi nadhrin ila sibaqi wal lihaq, kemudian kita mencabutnya ataupun mengubahnya gitu, bi ghairi nadhrin, tanpa kita melihat kepada tadi sibaknya, lihaknya, jarimatun fi haqqil ma'na. Maka itu merupakan jarimah, suatu perbuatan, ya, pidana gitu, bahasa seperti itu. Suatu tindak pidana, ya, jarimah pada hak, ya, pada hakul makna, pada maknanya. Wa tilkal jarimatu hadasat bisababi al-ikhlalu bil waqf wal ibtida'. Jarimah itu terjadi karena ada masalah pada wakaf ibtida'nya. Ada ikhlal gitu ya. Ada cacat pada wakaf ibtida'nya. Wa adamu mura'atihi fit tilawah, dan tidak menjaganya ketika kita membaca Al-Qur'an. Fatakhtalitul abniyah, maka bangunannya itu bercampur. Artinya misalnya kita tidak membedakan antara perkataan Allah Subhanahu wa taala
dengan perkataan syaitan misalnya. Adapun kita tidak membedakan antara sifat orang beriman dengan sifat orang munafik atau orang kafir. Maka itu akan mencampur adukan abniyah, bangunan bangunan kata tersebut. Wa yafsudu al-ma'na al-Qur'ani al-murad. Maka dia akan merusak makna Al-Qur'an ya al-murad ya sesuai dengan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa al-lahnul ma'nawi. Maka ini adalah lahan yang berhubungan dengan makna. Wala sabila ila dhabtil waqfi wal ibtida'i illa bi syai'ain. Dan tidak ada jalan cara untuk menyempurnakan wakaf ibtida kecuali dengan dua hal. Yang pertama at-talaqqi an ahli al-qira'ati dhabitina lil Qur'an hifdhan wa tajwidan wa waqfan wa ibtidaan wa adaan. Ya, tidak ada cara untuk kita menyempurnakan wakaf ibtida kecuali dengan dua hal. Yang pertama, kita harus belajar langsung kepada ahlinya. Ya, kita harus belajar langsung kepada ahlinya, ya, ahli qiraah, ad-dhabitin, mereka-mereka yang mutqin, mereka-mereka yang mahir lil Quran, hifdhan, baik itu secara hafalan, wa tajwid dan secara tajwidnya, wa waqfan wa ibtidaan, dan juga waqaf ibtidanya, wa adaan dan juga ya pengucapannya, prakteknya. Artinya ya kita pun juga harus mencari guru yang kompeten. Ya, sekarang banyak mereka-mereka yang mengaku sebagai guru, kemudian mereka-mereka yang mengaku sebagai mukri, tapi ternyata pemahamannya masih jauh. Maka kita sebagai tolib, sebagai tolibah, sebagai penuntut ilmu, kita harus pintar-pintar untuk memilih guru. Ya, cari guru yang memenuhi spesifikasi ini. Dari segi hafalannya mungkin, dari segi tajwidnya bagus, dari segi pemahaman wakaf ibtidanya juga paham gitu. Kemudian juga masalah adanya juga seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ad-dirayatu bil ulumil lati la yas'u talibul jahlu biha. Ad-dirayah punya pemahaman gitu, punya teori, ya, punya ilmu terhadap ilmu-ilmu yang ya, la yas'u talibul jahlu biha, yang tidak boleh seorang talib itu dia bodoh, artinya tidak paham gitu. Wa illa saya jahalul mawatinal waqfi. Maka kalau misalnya dia nggak paham gitu ya, saya jahalu mawatinal waqfi, maka dia akan, mohon maaf, bodoh gitu ya. Artinya nggak paham. Dia nggak paham tentang tempat-tempat wakaf. Wa mawadhi al ibtida, dan juga tempat-tempat memulai. Fala budda an yakuna mutqanan li lughatil arabiyyah. Maka kalau misalnya dia ingin mengetahui tentang wakaf ibtida, ingin memahami tentang wakaf ibtida, maka dia harus mungkin dulu ya, lil lughatil arabiyyah. Dia harus mungkin dulu bahasa Arabnya. Dari apa? Nahwu, ya, sarafnya, kemudian apa lagi? Ya, min nahwin wa sarfin wa balaghatin. Dari nahwunya, sarafnya, balaghahnya, wa darisan li ulumil Qur'anil Karim. Dan nggak cukup untuk itu. Dia juga harus belajar tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Seperti apa? Qiraat, ilmu adul ay, ilmu rasm, wa tafsir, wa arifan bi ulumi, wa arifan bi ulumi syari'ati min fiqhin wa hadithin wa aqidatin. Kemudian dia juga mengetahui tentang ilmu-ilmu syariah. Karena wakaf ibtidah juga dia akan berhubungan dengan fikih, dengan hadis, dengan akidah. Fa inna ilmal waqf wal ibtida muttasilun bitilkal ulum ittisalan watidan. Jadi ilmu waqaf ibtida itu dia berhubungan erat ya dengan ilmu-ilmu tadi. Ittisalan watidan. Ya, nyambung yang sangat-sangat kuat. Punya keterkaitan yang sangat kuat. La siyama an-nahwu wa tafsir. Apalagi atau khususnya nahwu dan juga tafsir. Faman jahila usulatil kal ulum jahila usul al-waqf ibtida. Kalau misalnya gitu ya, barang siapa yang tidak paham tentang usul kaidah ilmu-ilmu tersebut yang tadi kita sebutkan seperti nahwu, tafsir gitu ya, maka jahila usul al-waqf ibtida. Maka dia akan bodoh juga ya. Dia tidak akan paham juga tentang kaidah waqaf dan ibtida. Lutu wa yulbis, maka apa bercampur dan juga apa namanya ya kebingungan kitanya gitu jadinya. Wa yadhlimun nass al-Qur'ani biqabihi wa qafatihi wa su'i ibtida'i wa su'i ibtidaatihi ashaddu dzulm. Maka
ketika itu kita juga menzalimi nasul Qur'ani, ya biqabihi wa qafatihi, dengan wakaf-wakaf yang jelek gitu. Kita berhenti di tempat-tempat yang jelek sehingga merubah makna. Wasu ibtidaihi, ya, wasu ibtidaatihi, dan juga buruknya kita memulai. Ya, asyadda zulm. Ya, bahwa itu adalah bentuk kezaliman yang sangat-sangat besar. Fausi kullaman yaqra al-Qur'an al-Karim, maka aku berwasiat kepada semua orang yang membaca Al-Qur'an, an yuwalli wajhahu syatra hadzal ilm, untuk menghadapkan wajahnya kepada kepada ilmu ini. Artinya untuk, ya, mementingkan dan mempelajari ilmu-ilmu ini. Wal yura'i usulahu fi tilawati, dan juga menjaga usulnya, kaidahnya, fi tilawati, dalam membacanya. Khasatan idza kana imaman bin nas, khususnya ketika dia itu menjadi seorang imam, au mualliman lil Qur'anil Karim, ataupun dia juga seorang muallim Quran, ya, guru Al-Quran. Fal imamu idza lam ya'rif maqati'ahu wa mabadihi, kalau misalnya seorang imam dia tidak mengetahui potongan-potongan ayatnya gitu ya, wa mabadihi, dan juga, ya, dasar-dasarnya, afsada muradal Qur'ani asyadda ifsadan, maka dia merusak maksud daripada Al-Quran, ya, asyadda ifsadan, dan dia benar-benar sangat merusak. Wa nasma'u katsiran min ta'assufatil waqfi, dan kami juga mendengar banyak sekali bentuk-bentuk ta'assuf, berlebihan ataupun, apa namanya, ya, berlebihan dalam wakaf juga. Jadi artinya dalam wakaf ibtida pun juga ada ta'assuf, ya. Sesuatu yang berlebihan, yang dibuat-buat, membuat kita menjadi semakin sulit. Wa qabihul qat'i wal ibtida, dan buruknya qata' dan juga ibtida, waqaf dan juga ibtida. Min katsirin minal a'immati wala haula wala quwata illa billah. Ya, dari banyaknya para ulama, wala haula wala quwata illa billah. Wal muallim wal muqri'il Qur'ani idza lam yakun dhabitan li hadzal 'ilm 'arifan usulahu mursyidan tullabahu ilaihi hala qira'atihim 'alaihi mubayyinan lahumul hasana minhu wal qabih muwajjihan lahum iyyahu lughatan wa ma'nan falaysa syaikhu bi ahli naqli an. Kalau misalnya seorang muallim dan juga seorang muqri Al-Qur'an, dia tidak memahami ilmu ini, tidak menyempurnakan ilmu ini, ya, tidak tahu juga usul-usulnya, kaidah-kaidahnya, ya, dia juga tidak bisa mengajarkan, ya, tidak bisa menunjukkan kepada murid-muridnya ketika muridnya membaca Al-Quran kepada dia, ya, ketika muridnya setoran. Kemudian juga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk wakafnya. Kemudian dia juga tidak bisa memberikan taujih, nasihat-nasihat tentang, ya, bahasa dan juga maknanya gitu. Dia nggak bisa ngasih tafsiran dan segala macam. Falaisa syaikhu bi ahlin lin naqli an. Ini berarti kita semuanya gitu. Termasuk anak juga. Kalau misalnya kita melihat kepada spesifikasi seperti ini, maka sangat sedikit pasti. Sangat sedikit orang yang benar-benar pantas disebut sebagai guru. Ya. Orang-orang yang pantas, ya, diambil ilmunya. Falaisa syaikhu bi ahlin lin naqli an. Maka dia bukan syekh yang kita berhak untuk apa, mengambil ataupun meriwayatkan Al-Quran dari dia. Artinya ya ngapain belajar sama guru seperti itu? Baca seperti itu. Kalau misalnya spesifikasinya seperti ini, maka kita semua yang ada di Zoom ini, ya, kita belum sampai ke sana gitu. Ya. Makanya kita sebagai muallimul Quran, sebagai calon-calon pengajar Al-Quran, kita harus mulai menyicil, gitu ya. Kita harus mulai menyicil, ya, pelan-pelan kita belajar, ya. Kita merojah kembali yang kita lupa gitu. Seperti itu. Ya, kita terus berusaha untuk memantaskan diri kita sebagai seorang guru. Karena seorang guru itu, ya, dia dituntut untuk mengajarkan. Ketika dia nggak punya ilmunya, ya, apa yang mau diajarkan? Gitu. Maka seorang guru itu harus terus belajar, nggak boleh berhenti. Karena ketika seorang guru berhenti, ya itu artinya dia telah menjadi guru yang gagal. Gitu. Kemudian mulai akhidhu minhu, ya kan? Jadi dia bukan syekh yang kita bisa meriwayatkan Al-Quran dari dia dan kita bisa mengambil ilmu dari dia. Li'annahu faqidun linusfi tajwid. Karena dia telah, ya, mufaqid, ya. Dia orang yang kehilangan
Dia orang yang kehilangan apa? Linus fit tajwid. Dari sebagian tajwid. Fatajwidu tahsinul hurufi wal alfaz. Tajwid itu adalah ketika kita memperbagus huruf dan juga lafaz-lafaznya, pengucapannya. Wa dhabtul ma'ani, dan juga menyempurnakan maknanya. Wal awwalu huwa ma yakunu bil idghami wal izhari wal ghanni wal maddi wa ghairu dzalik. Jadi tajwid itu ya dia akan berhubungan dengan idgham, izhar, gunnah, mad dan lain-lain. Wasani huwa ma yakunu bi mura'atil waqf wal ibtida. Nah, yang kedua ini atau nisf yang kedua ini, ya, setengah yang kedua ini, ya, setengahnya itu adalah apa? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, ma'rifatul wuquf, ya kan? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kalau misalnya kita baru bisa sampai tajwidul huruf aja, gitu, ya itu berarti baru setengahnya. Ketika kita belum paham tentang wakaf ibtida, berarti kita baru setengah tajwid, setengah tartil, gitu. Ya. Maka setengahnya lagi dengan cara apa? Dengan cara kita menyempurnakan, mempelajari ilmu wakaf dan juga ibtida. Ya, fi tilawatil Qur'an Karim, dalam membaca Al-Quran. Walan a'rada fi hadzal kitabi amsilah ala adami dhabtil waqf wal ibtida khasyata italah. Dan di sini aku tidak akan, kata beliau, aku tidak akan menjelaskan, ya, menampakkan gitu di kitab ini, ya, contoh-contoh tidak memahami wakaf dan ibtida, khasyatal italah, takutnya panjang, takutnya dipanjang. Wa in ramal qari'ul karim an yadkhula hiyad hadzal ilm. Kalau misalnya seorang qari'ul Quran, ya, kita ingin apa? Ingin masuk kepada hiyad, kepada telaga ilmu ini, falian hal min ahlihi al mutakhassisin. Maka pelajarilah, maka ambillah dari ahlinya, al mutakhassisin, yang mereka itu takhasus, ya. Mereka itu spesifikasinya ataupun ya spesifikasinya kepada ilmu wakaf dan ibtidah. Tapi biasanya ilmu wakaf ibtidah ini kebanyakan yang mereka paham itu adalah ulama-ulama lughah, gitu. Artinya maksudnya mereka-mereka yang takhasus itu di lughah. Kebanyakan seperti itu. Karena ya wakaf ibtidah ini dia akan sangat-sangat berkaitan erat dengan i'rab, dengan nahwu. Itu kan pasti harus belajar bahasa. Artinya kebanyakan para masyayikh yang mereka itu fokusnya di bahasa, biasanya mereka bisa gitu. Mereka paham tentang wakaf ibtidah gitu. Wa min kutubihi al-mutahammidah fi kalami anhu. Nah, dan juga dari buku-buku mereka, ya, dari kitab-kitab mereka, dari karangan-karangan mereka yang bisa kita pelajari, ya, ilmunya. Artinya kita bisa mempelajari wakaf ibtidah imma dari merekanya langsung ataupun dari buku-bukunya mereka. Ya, dari buku-buku ulama-ulama wakaf ibtidah. Yang terkenal kalau misalnya mau gitu ya. Ya. Yang terkenal itu ada kitabnya Imam Abu Amr Ad-Dani Al-Muqtafa, kemudian ada kitabnya Imam Ashmuni, ada kitabnya Imam Abu Bakar Al-Anbari, kemudian ada kitabnya Imam eh, Abu Ja'far An-Nahas, kemudian ada kitabnya banyak, banyak sekali. Ya. Sebagaimana tajwid, wakaf ibtidah pun juga banyak kitabnya. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat detail. Ya kalau misalnya kita pengen benar-benar mempelajari wakaf ibtidah, belajar langsung ke syekhnya, ya ke syekh, kemudian juga kita pelajari buku-bukunya. Ataupun kalau mau yang lebih simple itu ada kitabnya Syekh Husori gitu. Ya. Kemudian selanjutnya wa hunaka tajidu bughiyata. Maka di sanalah kamu akan mendapatkan tujuanmu, bughyah. Ya. Tajidu bughyatak wa tahsulu ala ghayatik. Dan kamu akan mencapai ghayah, tujuan juga sama. Jadi di sana kamu akan mendapatkan keinginanmu dan juga kamu bisa mencapai tujuanmu. Kemudian ada ma'rifati kaifiyatil wasli bainal ayati wal jumalil mawqufi 'alaiha. Di antara lahnul kalam itu adalah ketika kita tidak mampu, ya, untuk apa? Kaifiyatul wasl. Kita nggak mampu buat mewasal bainal ayat, antara ayat, wal jumal, dan juga kalam, ya, apa, perkataan gitu ya. Kalimat al mauquf 'alaiha yang kita wakaf di sana.
Nah, artinya di sini juga beliau mengajarkan kita bahwasanya kita juga harus paham tentang ayat-ayat ketika diwasal. Karena ketika kita wakaf, dia biasanya tidak memberikan kita hukum tertentu. Bukan biasanya, emang enggak gitu kan. Kalau misalnya kita wakaf ya udah gitu, wakaf. Tapi misalnya kita muasal ya kan, alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Apakah dia nanti akan berubah menjadi takhallus bil iltiqai sakinain? Apakah dia nanti akan jadi izhar? Apakah dia nanti akan jadi idgham dan segala macamnya? Gitu. Makanya mazhabnya Imam Hamzah ya, dalam basmalah di antara dua surah, Imam Hamzah itu menganggap bahwasanya atau seakan-akan itu, seakan-akan Al-Qur'an itu satu surah. Artinya beliau itu mazhabnya adalah wasal. Makanya Imam Syatibi rahimahullah taala mengatakan wa wasluka baina surataini fasahatun. Ya. Mazhabnya Imam Imam Hamzah Az-Zayyad, salah satu ulama qiraat sab'ah, itu adalah wasal. Kemudian di situ Imam Syatibi mengatakan fasahatun. Menarik kita ya. Selain di situ ada lambang untuk Imam Hamzah fadok ya kan. Di situ juga ada kata fasahatun. Artinya apa? Ketika kita mewasal ayat itu akan memberikan kita kefasihan, akan membuat kita itu berlatih bagaimana kita menjadi fasih. Kenapa? Kata tadi, karena ketika kita wakaf itu tidak akan memberikan kita hukum apapun. Artinya ya udah wakaf. Ya paling cuma guna misalkan sedikit gitu. Tapi ketika wasal, apakah dia tadi jadi iltiqaus sakinain, apakah dia jadi izhar, idgham dan lain sebagainya. Gitu. Maka di sini juga beliau mengajarkan kita untuk apa? Untuk bisa mewasal. Nah, ini juga yang dianjurkan ya oleh salah satu guru anak, guru al-fakir di Mesir, Syekh Hasan Utsman, juga beliau menganjurkan kita untuk mencoba membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan wasal. Jadi jangan wakaf, diwasal semuanya. Gitu. Itu apa? Untuk apa tadi? Tadi untuk melatih kefasihan kita, untuk membuat kita jadi semakin bertambah ilmunya. Gitu. Nah, kam min muqri'in mu'allimin faqidin litilkal ma'rifah. Betapa banyak seorang mukri, seorang muallim, dia kehilangan ma'rifah ini. Dia kehilangan kemampuan ini. Fadlan anitullabil muta'allimin. Kalau misalnya muallim, seorang mukri aja dia bisa kehilangan, apalagi seorang tulabul ilm seperti kita gitu ya. Apalagi sebagai seorang muta'allimin seperti kita. Faqad kuntu wahidan min haula'i tulab. Nah, ayyam as-siba kata beliau. Dan aku kata beliau, ya, beliau berkisah tentang kehidupan beliau atau apa tentang pengalaman beliau ketika beliau kecil gitu. Ketika beliau masih masih remaja gitu ya. Faqad kuntu wahidan min haula'i tullabi ayyam as-siba. Dan aku katanya itu adalah salah satu dari mereka, ya, tulab ayyam as-siba, pada hari apa di mana ketika beliau itu masih muda gitu, masih remaja. Wa ana ibnu hadiyata asyar rabi'an. Beliau ketika itu umurnya 11 tahun, insyaallah. Ayyama qiraati ala Syekhil Habib Al-Muqri Asy-Syaikh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala. Ya. Di mana hari di mana aku menyetorkan hafalanku kepada guruku Syekh siapa? Syekh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala. Nah, jadi ketika itu beliau umurnya 11 tahun, kemudian beliau sudah menyetorkan hafalan beliau kepada Syekh beliau yaitu Syekh Hamdi. Ya. Syekh Hamdi Sa'ad hafizahullah taala. Wa kana yakhtabiruni fi wasli ba'dil ayat. Ya. Beliau itu suka menguji murid beliau termasuk beliau gitu ya. Fi wasli ba'dil ayat, dalam wasal beberapa ayat. Wa ba'di jumal allati i'tadna al-waqf 'alaiha. Kemudian apa? Kemudian juga beberapa kata yang dimana kami itu sengaja untuk wakaf di sana. Fakunna nakhta. Nah, di sana kami salah kata beliau. Fi kaifiyatil wasliha. Ya, ketika bagaimana cara mewasalnya. Minha ala sabilil mithalil hasr. Ini adalah ala sabil misal, contoh aja gitu. Al hasr bukan untuk membatasi. Artinya banyak gitu. Contohnya banyak.
Cuma di sini beliau hanya menyebutkan beberapa saja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Kemudian di situ beliau diperintahkan oleh Syekh Hamdi untuk muwasal. Ya. Beliau diperintahkan untuk muwasal. Nah, kemudian apa? Kata beliau, "Fakunna naqtau fi wasli hadhil ayah bima ba'daha." Di sini ketika itu kami salah katanya dalam muwasal ayat ini dengan ayat setelahnya. Wa najurru kalimah faqirun. Nah, di sini beliau apa? Dan kami katanya, kami mengkasrohkan ya menjarkan kata faqirun. Jadi beliau bacanya faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiri. Min khairin faqirin faja'athu. Ya. Harusnya min khairin faqirun faja'athu. Ya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Nah, tapi beliau bacanya malah apa? Faqirin. Nah, duna an nadri bil i'rab. Tanpa kami tahu apa i'rabnya. Au an nufakkira maliyan fil ma'na. Ataupun kami juga tidak berpikir tentang maknanya. Wal halu annaha marfu'ah. Nah, di situ dia apa? Hal annaha marfu'ah, marfu' dia. Bukan majrur tapi marfu'. Li'annaha khabar inna ay rabbi inni faqirun muhtajun lima anzalta ilayya min khair. Jadi di situ dia apa? Menjadi khobar ya. Fakirun itu menjadi khobar. Ai apa? Khobar inna gitu. Ai Rabbi Tuhanku ini fakirun aku fakir muhtajun membutuhkan lima anzalta ilayya min khairin min khair gitu. Jadi aslinya seperti ini. Ya. Aslinya adalah apa? Aslinya adalah Rabbi inni fakirun muhtajun lima anzalta ilayya min khair. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Fa inda wasliha naqta wa najruha. Sama juga. Harusnya mustatarrun gitu ya. Beliau baca mustatarrin. Wal halu annaha al khabar. Nah, situ dia keadaannya adalah khabar. Maka harusnya dia dimarfu'kan, bukan dimajrurkan. Tapi wa kullu saghirin wa kabirin mustatarrun. Bukan mustatarrin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Fa inda wasliha narfa'u aw nansib. Ya. Ketika mewasalkannya, kita kita marfukan apa kita nasabkan? Wahiyya sifatun. Dia adalah sifat untuk ismi Allah, bismillah. Ai tsumma ruddu ila Allahil haqqa maulah. Maknanya adalah apa? Tsumma ruddu ila Allah, kembalilah kepada Allah al-haq yang hak maulah. Beliau adalah seorang ya, tuan ya. Walamma wajada syaikhi minni dha'fan fin nahwi. Ketika ketika beliau ya ketika guru beliau itu Syekh Hamdi itu melihat ada kelemahan nahwu pada diriku kata beliau wa ada mutamakkunin fil waqf wal ibtida dan enggak belum mantap tidaknya ridhafi fil i'rab ya, karena lemahnya i'rab wa ada mufahmil al gharib dan enggak paham juga tentang gharibul Quran wa khatamtul khatmah tsaniyah bi riwayat Hafsin an Asim. Kemudian aku menghatamkan khatmah tsaniyah yang kedua. Nah, jadi memang sebenarnya khatmah itu nggak cuma sekali harusnya, gitu ya. Makanya salah satu manhajnya Syekh Hasan Utsman juga, salah satu guru al-fakir di Mesir juga kayak gitu. Beliau nggak akan ngasih ijazah di khatmah pertama. Beliau akan ngasih ijazah di khatmah kedua, ketiga, bahkan keempat, kelima. Tergantung beliau melihat kitanya. Apakah sudah mungkin, entah itu bacaannya, hafalannya, gitu. Baru beliau kasih. Memang harus seperti itu kalau misalnya kita ingin mengikuti jejaknya para ulama-ulama terdahulu gitu ya. Bukan hanya suka sekedar baca Al-Fatihah doang dapat sanad gitu ya. Nah, itu muskilah, muskilah kubro dan itu menjadi fitnah di zaman kita. Jadi banyak orang-orang karena dia nggak mau capek, dia nggak mau lelah, dia nggak mau letih, akhirnya ya dia nyari guru-guru, nyari syekh-syekh yang mutasahil, yang cukup setoran Al-Fatihah dapat sanad 30 juz.
Cukup setoran ya sebagian ayat dapat 30 juz gitu. Misalnya kan. Ya. Kecuali kalau emang misalnya kita sudah pernah khatmah 30 juz ya. Kemudian kita hanya karena ingin apa? Ingin menambah ataupun membuat salat kita semakin tinggi. Nah, itu nggak apa-apa. Artinya karena kita udah pernah setoran dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita belum pernah setoran 30 juz kamilan gitu ya. Entah itu bil ghaib ataupun bin nazar, kemudian kita datang ke syekh yang mutasahil, kemudian kita dites cuma berapa soal bahkan cuma baca Al-Fatihah, ya itu ngapain gitu. Maksudnya ya apa manfaatnya? Apa hanya karena ingin dikatakan sebagai seorang mukri gitu, mujiz bil qiraat asyr gitu. Ya. Jadi nggak ada manfaatnya seperti itu. Ini juga yang diajarkan oleh gurunya Syekh Ahmad Samir. Ya. Ketika di khutbah pertama, karena melihat lemahnya nahwunya beliau, kemudian juga wakaf tadinya belum sempurna, ya, maka Syekh Hamdi itu belum memberikan ijazah kepada beliau. Gitu. Kemudian wa sya'ara minni intizar al-ijazah. Ya. Fa'ana waqtuha sabiyun la yudriku qadra ma yatlub. Jadi beliau itu apa namanya merasa gitu bahwasanya Syekh Ahmad Samir itu nungguin ijazahnya gitu. Kok nggak dikasih gitu seperti itu. Ya, kemudian dan aku ketika itu ya, di masa remaja itu aku belum tahu ya qadra ma yatlub apa yang aku inginkan gitu. Lam yujizni. Beliau Syekh Hamdi itu belum mengijazahkan kepada Syekh Ahmad Samir. Wa nasahani bi itmamil itqan. Kemudian beliau malah menasehati Syekh Ahmad Samir untuk menyempurnakan itqannya. Wa annal itqana fi riwayah wa dirayati biha wa bi ulumiha huwa ijazatul Qur'an haqiqiyah. Karena apa? Karena kesempurnaan itqan ya. Kemudian juga itqan dalam segi riwayahnya, dirayahnya, pemahamannya, pengucapannya, ya, wa bi ulumiha dan juga ilmu-ilmunya, huwa ijazatul Qur'an haqiqiyah. Itu merupakan ijazah Al-Qur'an yang hakiki gitu. Walaisatil ijazatul waraqiyah wahmiyah allati ma aktsaruhal an. Dan itu bukan ijazah waraqiyah wahmiyah aja gitu. Artinya wahmiyah itu waham cuma angan-angan. Artinya apa? Ya karena dia mendapatkannya juga dengan tidak sesuai dengan haknya gitu. Tidak sesuai dengan prosedurnya. Maka itu merupakan ijazah wahmiyah, angan-angan gitu. Cuma ya angan-angan aja, waham. Ya, allati ma aktsaruhal an yang terjadi sekarang. Dan seperti itu kejadiannya. Ya. Wa ashalu hiyazatuha bi ayyi wajhin ghair masyru'. Bisa mendapatkannya dengan cara yang tidak sesuai. Min kha'inid dhamir wa adimil amanah. Karena tadi dia tidak punya perasaan gitu. Dan juga dia nggak menjaga amanah. Karena yang namanya sanad ijazah itu ya amanah. Kita juga nggak bisa memberikannya sembarangan kepada orang. Ya. Karena dia punya uang, kemudian kita kasih sembarangan, nggak seperti itu. Nggak sesimpel itu ijazah itu. Ya. Biba'dil Quran liman la yafqahu syai'an. Dengan sebagian Al-Quran liman la yafqahu syai'an. Ya. Walam yaqra' min qabl Quran kamilan. Nah, ya, jadi sebenarnya artinya ijazah ya, sebagian Al-Quran itu boleh. Kalau misalnya dia sudah pernah setoran 30 juz kamilan. Tapi kalau misalnya dia ya, dapat ijazah setengah Al-Quran, ya Al Quran, kemudian dia nggak paham ya, sedikit pun, dan dia belum pernah setoran 30 juz kepada syekh yang lain gitu ya, sebelumnya, au bitajziah, jadi per juz gitu ya. Awis sima ataupun dengan mendengar, au bimalin duna iqraati ayyi harfin minal Quran, ataupun dengan uang ya, tanpa dia membaca Al-Quran sama sekali. Wallahul musta'an. Wa alaihi taqlan. Wala haula wala quwata illa billah. Gitu. Jadi ini apa namanya menjadi fitnah zaman kita gitu. Artinya ijazah sanad itu udah menjadi barang dagangan gitu. Udah bahkan udah diskon gitu ya. Dapat diskon. Padahal sebenarnya ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Safarini gitu ya, salah satu imam ya, beliau mengatakan bahwasanya ya ketika kita sudah paham apa tentang apa
kita faham ilmunya, kemudian kita faham, kita punya kemampuan diroyahnya, irwayahnya, maka itulah yang disebut sebagai ijazah. Tapi kalau misalnya dia nggak paham, maka ya enggak, gitu. Bukan ijazah namanya. Ya, seperti itu. Walaupun ijazahnya numpuk apa namanya, selemari gitu, tapi dia nggak paham sedikit pun ya, ya bahasanya percuma gitu. Gitu. Karena bagaimanapun juga ijazah itu amanah kita. Ya. Artinya ketika kita sudah punya ijazah Al-Quran ya berarti di situ ya minimal bacaan kita sudah benar gitu kan. Kemudian juga ya banyak lah seperti itu. Ya. Wa kataba li Syekhil Athir fi daftaril khas syurutan al-ijazah minhu. Akhirnya Syekh Hamdi itu menuliskan apa di buku kata beliau, di bukunya beliau, ya, syarat-syarat untuk mendapatkan ijazah dari beliau. Wala zalat indi ilal yaumi bi khattihil mubarak. Bahkan sampai sekarang itu masih ada dengan tulisan tangan beliau sendiri gitu. Tulisannya Syekh Ahmad Syekh Hamdi gitu. Yang pertama, hifdzu ma'ani kalimat gharibil Quran. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mungkin jauh banget sama kita gitu ya. Yang pertama harus apa? Hafal gharibul Quran. Kemudian yang kedua harus apa? Punya pemahaman i'rab. Yang ketiga harus paham tentang waqaf ibtida. Yang keempat harus paham tentang wasal antara ayat. Yang kelima harus paham tentang asbabun nuzul. Masya Allah. Ya. Kalau kita melihat kepada syarat yang diberikan Syekh Hamdi kepada Syekh Ahmad Samir, jauh banget kita. Ya. Kullu dzalika ma'al qiraati an dhahri qalb. Semuanya itu ya, bersamaan dengan membaca Al-Quran bil ghaib, bukan dengan nazar. Wa itqanu ahkam tajwidi dirayatan wa adaan, dan juga itqan ya, dalam segi hukum tajwidnya baik secara dirayah ataupun pengucapan ya, baik secara teori ataupun pengucapan. Wa azkuru annani kuntu mutqanan litajwidi fil ada fil khatmati tsaniyah illa annahu lam yujizni. Dan aku mengingat kata beliau bahwasanya aku itu sudah mutkin tajwidnya, kemudian juga pengucapannya di khutbah yang kedua, tapi beliau belum mengijazahkan kepadaku litaqsiri fi tilkal umuri allati ja'alaha li syartan lil ijazati minhu wa riwayati anhu. Karena apa? Taksir ya. Artinya belum sempurna gitu. Ya, karena belum ya, ketidaksempurnaan beliau ya, dalam perkara-perkara yang tadi beliau jadikan sebagai syarat. Artinya dari lima poin ini ada beberapa poin atau bukan satu poinnya yang beliau itu belum sempurna. Makanya Syekh Hamdinya pun juga belum memberikan ijazah kepada Syekh Ahmad Samir. Wa hadza manhajun ma ra'aitu mithlu qad fama'a shiddatihi illa annahu al-ahaqqu fil akhdhi bihi li'annahu yukharriju rijalan yahmiluna al-Qur'ana bihaqqin wa yaqra'unahu wa yuqri'unahu bi amanah. Dan ini merupakan apa? Merupakan manhaj, metode ya ma ra'aitu mithlu qad yang tidak pernah aku temukan ya sekarang gitu. Fama asyiddatihi, walaupun beliau itu sangat-sangat tasyadid, artinya benar-benar ya, ketat ya, illa annahul ahaqqu fil akhdhi bihi. Ya. Tapi beliau adalah orang yang paling berhak untuk kita ambil ilmunya. Ya. Li'annahu yukharriju rijalan, ya. Karena beliau mengeluarkan rijal, mengeluarkan pemuda yahmiluna al-Qur'an yang mereka itu membawa Al-Qur'an bihaqqin, dengan haknya. Jadi bukan bukan mendapatkan ijazah ya, tadi dengan berbagai macam cara-cara yang kita dapatkan saran. Wa yaqra'unahu, ya, kemudian membacanya, wa yuqri'unahu, dan mengajarkannya bi amanah, dengan amanah. Ya. Amma man laysa lahu hadzun min al-qira'ati ala syaikhihi illa al-ijaza waraqiyya wahmiyah allati hazaha duna an yajuza ya, an yajuza ulumuha من العلوم العربية والعلوم القرآنية التي هي من مكملات تجويد القرآن الكريم فأن له أن يكون شيخا محققا للأداء مدققا للوقف والابتداء فاهما للمعاني بصيرا بالإعراب كيف نطمئن في الرواية عنه والأخذ منه وهو لا دراية له. Jadi sedangkan orang yang tidak mengambil bagian, artinya dia ya, tidak membacakan Al-Quran ataupun dia tidak menyetorkan hafalan kepada gurunya gitu.
Kemudian dia juga mendapatkan ijazah, ilal ijazah waraqiyah. Ya. Dia tidak mendapatkan ijazah kecuali ijazah waraqiyah wahmiyah tadi. Cuma angan-angan bahasa seperti itu. Allati hazaha yang didapatkan ya, duna an yajuza ulumiha. Duna an yajuza ulumuha. Apa? Tanpa dia itu memahami ilmunya dari apa? Dari bahasa Arab, Al-Qur'annya. Kemudian juga apa? Allati hiya min mukammalati tajwidul Qur'anil Karim. Yang dimana itu merupakan penyempurna daripada tajwidul Quran. Fa'anna lahu an yakuna syaikhan muhaqqiqan lil ada, maka ya, dia itu apa? Menjadi syekh ya, muhaqqiqan fil ada dalam pengucapan, mudaqiqan lil waqf wal ibtida, kemudian dia juga memahami waqaf ibtida, fahiman lil ma'ani, paham maknanya, basiran bil i'rab, juga paham i'rabnya, ya. Kaifa tatma'innu fil riwayati anhu. Jadi kalau misalnya dia itu tadi tidak paham waqaf ibtida, tidak paham apa namanya tajwidnya, bahkan tidak paham i'rabnya segala macam, kaifa tatmain gitu. Kaifa natmain? Bagaimana caranya kita bisa tenang ya, untuk mengambil riwayat dari dia. Wal akhdhu minhu, dan juga mengambil tadi bacaan dari dia, ya mengambil ijazah dari dia. Wa huwa la dirayatalah. Sedangkan dia nggak punya diroyah, dia nggak punya kemampuan, dia nggak punya pemahaman tentang ilmu tersebut. Ya. Syurutu syaikhi hafizahullahu wa adamu tasahulihi fi mahal ijazah ja'alani anakkubu ala kutubin nahwi udzakiruha wa ala kutubi arabil qur'ani utali'uha wa ala gharibil ma'ani wa asbabun nuzuli ahfazuha. Masya Allah. Gitu ya. Jadi karena syarat yang diberikan oleh guruku, kata beliau, oleh Syekh Hamdi gitu, dan kemudian juga beliau juga tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan dalam memberikan ijazah, maka itu menjadikan aku apa, benar-benar mempelajari ya kitab-kitab nahwu, dan juga uzakiruha, aku mempelajarinya gitu ya. Kemudian juga kutub-kutub i'rabul Quran ya. Kemudian juga gharibul ma'anil Quran wa asbabun nuzul, dan juga asbabun nuzul ahfazuha. Bahkan beliau hafal gitu, nggak cuma bayangkan hafal gitu, bukan mempelajari tapi hafal. Wa ala usul waqf ibtida ajma'uha. Kemudian juga kaidah-kaidah waqf ibtida aku kumpulkan, kata beliau. Falau tasahala syaikhi ma'i ma talaqa lisani bil itqan wala in fatahat aini ala ilm. Kalau misalnya Syekh Hamdi itu tasahul ya, bermudah-mudahan dalam memberikan syarat kepada Syekh Ahmad Samir, maka apa? Man talaqa lisani bil itqan. Maka lisan lisan beliau itu nggak akan mungkin, artinya lisannya nggak akan fasih. Wala in fatahat aini alal ilm, dan mata mata beliau gitu ya, mataku itu nggak akan terbuka dengan ilmu-ilmu yang tadi beliau sebutkan, asbabun nuzul, waqaf ibtida, nahwu, i'rab, qaribul Quran gitu. Wala kuntu khawi al-wifal badil infidad ma'a annani la zalat ata'allam, la zaltu ata'allam wa ajhal katsir wal katsir. Maka aku akan apa? Ya, nggak punya apa-apa gitu. Ya, nggak paham apa-apa, nggak akan paham apa-apa kalau misalnya tadi Syekh Hamdinya itu apa, bermudah-mudahan dalam memberikan sanad. Ya gitu. Artinya seorang guru yang bermudah-mudahan dalam memberikan ijazah, maka itu artinya guru pun itu juga nggak peduli sama muridnya. Ya, dia nggak peduli muridnya mau paham mau enggak gitu. Ya udah, yang penting dia ngasih ijazah. Tapi guru yang baik adalah dia juga memastikan bahwasanya muridnya itu paham, muridnya itu mendapatkan ilmu yang cukup. Tapi kalau misalnya gurunya juga nggak punya ilmunya, ya seperti apa nanti? Gitu. Kalau misalnya gurunya aja mutasahil, bermudah-mudahan, ya jangan berharap muridnya juga jadi mungkin gitu kan. Kalau misalnya dia cuma baca sebagian Al-Quran gitu, belum pernah baca sama sekali 30 juz kamilan, ya, ya mau berharap apa gitu kalau dari seperti itu. Gitu ya. Maka nasihat dari guru-guru kami juga di Mesir, ya, yang paling pertama itu adalah bagaimana cara kita memilih guru. Jadi jangan jangan melihat kepada misalnya dia mukri ya, di apa, di pamfletnya ataupun di brosurnya mukri segala macam gitu. Ya, kita juga harus 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 tahu juga kemampuan guru tersebut.
Kalau emang dia sudah terbukti dia itu mungkin dia itu mahir dan segala macamnya, ya silakan. Bahkan harus gitu. Harus kita ambil dari beliau gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma sekedar embel-embel mukri, embel-embel segala macam gitu, tapi ilmunya nggak banyak, kemudian juga segala macam, ya jangan gitu. Kita harus berusaha mencari guru yang baik, guru yang kompeten, ya, guru yang punya kafaah di bidang itu. Kemudian selanjutnya, walhamdulillahi rabbil alamin alladzi razaqani bihi wa manna alayya bis sahbatihi. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku rezeki dengan beliau atau dengan Syekh Hamdi gitu. Wa manna alayya bi suhbatihi, dan beliau, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk membersamai Syekh Hamdi gitu. Wa akramani bi mahabbatihi, dan juga memuliakan aku dengan mencintai beliau. Wallahu as'alu an yatawalla mukafatahu anni wa an yajzahul khair kullahu fil ula wal ukhra wa an yuhsina ilaihi bi ihsanahu li auliyaihi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membalas dengan kebaikan fil ula wal ukhra, ya, dalam di kehidupan dunia dan juga akhirat, kemudian juga berbuat baik kepada Syekh Hamdi dan juga li auliyaihi, dan juga para para auliyanya. Kemudian selanjutnya khamisan, lahnul ada. Kalau tadi yang keempat, sekarang kelima, itu apa? Lahnul ada. Kesalahan yang berhubungan dengan pengucapan, dengan praktek. Wa yatamatsalu fi, apa contohnya? Ada mudhabati sautil harakat. Tidak menyempurnakan suara harakat. Fayattajihu saut aqsa tijahi tabi'atil harakat. Maka suara itu mengarah aks, ya, kebalikan dari itijah tabi'atul harakat, dari arah yang menjadi tabiat harokat tersebut. Artinya, misalnya kita mengucapkan fathah gitu. Kita ingin mengucapkan fathah, tapi yang keluar malah bukan fathah. Tapi yang keluar malah misalnya kasroh ataupun dhammah gitu. Wasababur ra'is lihadzal han, apa sebabnya? Sebab yang paling pokok, ya, dari kesalahan ini adalah adamu dhabati hayatil fam. Jadi dia tidak menyempurnakan gerakan bibir dia. Dia tidak menyempurnakan posisi bibir dia. Hasba tabi'atil harfi wal harakat. Sesuai dengan tabiat huruf dan juga harokatnya. Artinya berarti ketika bibir kita, ketika mulut kita itu nggak sempurna, maka suaranya pun juga nggak sempurna. Gitu. Ketika suaranya nggak sempurna, nanti yang keluar pun juga ya nggak sempurna. Jadi semua itu bermula daripada gerakan bibir. Ya. Ketika misalnya kita baca ba, mulutnya terlalu lebar misalnya, ataupun terlalu kecil ininya, bo, bo misalnya gitu ya. Misalnya apa namanya? Misalnya kita mengucapkan apa fathah gitu ya. Tapi bibirnya itu nggak terlalu sempurna gitu. Ba, ba, ataupun terlalu lebar gitu. Ba misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi suara. Ya. Ketika dia mempengaruhi suara, maka otomatis juga nanti akan berubah, ya, merusak. Gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama harus kita sempurnakan itu adalah posisi ataupun gerakan bibir kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, gerakan bibir kita harus jelas. Jangan ya kayak orang, ya, jaga image, jaim gitu ya, malu-malu, jangan seperti itu. Karena ketika kita tidak menyempurnakan gerakan bibir kita, maka yang keluar harokatnya nggak akan sempurna. Gitu. Fakhtilalus saut, maka suaranya akan rusak. Tabi'un li ihtilali hayati syafatain. Jadi ikhtilal saut, ya, rusaknya suara itu tergantung dengan rusaknya gerakan syafatain, dua bibir. Wala dhabita likalaihima illa bil musyafahati min syaikhin mutkirin hadiq. Maka tidak ada cara untuk menyempurnakan keduanya kecuali dengan musyafahah. Jadi kembali kepada talaqi dan juga musyafahah. Dari apa? Min syaikhin mutkirin hadiq. Dari guru yang mutkin, guru yang cerdas, guru yang mahir dan segala macamnya. Waqad tambal kalamu an hadza anifan. Telah dibahas tadi
Kemudian selanjutnya ada mu'adail asali bil Qur'aniyah bi adaiha sahih. Jadi tidak mengucapkan asalib gaya bahasa Al-Qur'an bi adaiha sahih dengan pengucapan yang benar. Nah, al-jumalul arabiyyah katsiratun wa mutanawwi'atun. Ya, kata-kata ataupun ya, jumlah ya kata-kata dalam bahasa Arab itu banyak sekali dan juga beragam. Wala yatimmu nutqu biha nutqan tamman sahihan illa idza uddita bima'naha allati ja'at lahu. Nah, dan kita tidak akan bisa menyempurnakan pengucapannya dengan pengucapan yang sempurna, yang benar, kecuali apabila kamu mengucapkannya ya sesuai dengan makna yang datang. Nah, maksudnya apa? Nah, sawaun kanat istifhaman. Baik dia itu apa istifham au ikhbaran ataupun ikhbar gitu memberitahu. Kemudian selanjutnya ta'ajuban ya, ta'ajub kita kagum gitu. Syartan ya, syarat au talaban talab au doa doa gitu. Au ghairu dzalik. Jadi artinya ketika ayat-ayat ataupun kata-kata tersebut dia menggunakan asal istifham, maka suaranya juga ataupun pengucapannya juga kayak kita lagi bertanya. Gitu. Kemudian ketika kita memberitahu juga sama, maka pengucapannya sama seperti kita sedang beritahu. Ya, kita takjub, kita kagum gitu, kita kaget misalnya. Maka harus takjub juga seperti itu. Doa gitu. Berarti artinya kita juga seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita melihat seperti ini maka ya mungkin masih jauh masih masih belum kita seperti ini. Tapi kita berusaha, terus berusaha untuk menyempurnakan. Fabadul asalib al-Qur'aniyah idza lam tu'adda bima'na allati ja'at lahu hadatsa ikhtilasu fil harakat. Karena beberapa asali, beberapa gaya bahasa seperti istifham dan segala macamnya, Al-Qur'aniyah apabila dia tidak dilaksanakan sesuai dengan makna yang datang, maka apa? Hadatsa ikhtilasu fil harakat. Maka akan berhubungan dengan ikhtilas. Nah, maka dia akan menjadikannya ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Ikhtilas itu artinya tidak menyempurnakan porsi harokatnya. Artinya korupsi harokat. Kemudian fayataghayyarul makna. Bahkan maknanya bisa berubah. Nah, contohnya kalau istifham fi qouli ta'ala alam nasrah laka sadrak. Seperti contohnya istifham ya, bertanya, pertanyaan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, alam nasrah laka sadrak. Fa idza lam taqra alam bi sautin mustafhim, kalau misalnya kamu tidak membaca alam ini dengan suara bertanya, ya, harusnya gimana? Alam gitu. Apakah gitu. Alam, alam, bukan alam, alam gitu. Tapi alam, alam gitu. Kharaja makna minal istifham ilal alam, maka maknanya berubah. Keluar dari makna yang tadinya istifham, apakah gitu. Berubah menjadi apa? Alam, sakit. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak membedakan suara antara istifham dengan tadi, maka bisa jadi di sini alamnya itu jadinya apa? Sakit. Alam alama yaklim sakit. Nah, maka di sini kita harus bisa mengucapkannya dengan suara ataupun dengan nada bertanya. Alam, bukan alam, alam, alam. Nah, itu. Alladhi huwal waja' wal marad. Nah, yang dimana dia artinya adalah wajah dan juga marad sakit. Fara'iha haitsu waqa'at fil Qur'an. Maka jagalah dimanapun dia ada dalam Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada kata alam, ya, alam naj'al lahu misalnya. Ya, alam naj'al lahu ainain. Maka dia tadi harus menggunakan nada ataupun intonasi bertanya. Kemudian apa? Contohnya awala ya. Awala bukan awala, awala tapi awala ya. Awala ya'lamun. Apakah gitu kan? Di sini hamzahnya istifham. Ya. Apakah mereka tidak tahu? Awala awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fa'idza lam tu'addi bi sautin mustafhim, kalau misalnya kalian tidak ya, kamu tidak mengucapkannya dengan suara bertanya, fa'a istifham. A itu istifham kan? A gitu. Kemudian wa harfun zaid, dia tambahan, huruf tambahan
La harfun nafi. Tidak gitu. Al-mabni ilal fi'il. Ya, mabni kepada fi'il awala. Ya, min ta'awul wa ta'wil. Jadi kalau misalnya kita baca awala awala gitu ya. Awala awala. Nah, maka dia maknanya berubah menjadi fi'il awala ya'wilu. Takwil gitu. Mentakwil. Tapi kalau misalnya kita baca awala awala. Itu kan artinya bertanya. Awala. Bukan awala awala. Jadi orang Arab itu, ya, kalau kata Syekh Kahila itu, orang Arab itu mereka bisa membedakan makna hanya dari intonasi. Kalau kita orang Indonesia mungkin nggak ngeh, itu nggak paham. Tapi kalau misalnya kita memperdengarkannya kepada orang Arab, mereka bisa tahu ini salah nih. Ya, ini maksudnya bukan seperti ini. Ini maknanya bukan seperti ini. Kenapa? Karena intonasi. Ketika intonasinya dia salah, maka bisa jadi maknanya pun salah. Kemudian, nah, ikhtilasu ya, al-harakat awil ikhtitaf yakunu bisababi ikhlali bimawazinil harakat. Jadi terjadinya ikhtilas harakat atau ikhtitaf ya, cepat gitu ya. Jadi tidak disempurnakan porsinya itu karena sebab ikhlal tadi ya. Rusaknya mawazin huruf atau mawazin harakat. Rusaknya timbangan harakat. Khasatan indat tawali. Nah, khususnya ketika dia saling bertemu. Misalnya apa namanya? Fa fazi'a misalnya kan fa fazi'a. Di situ ada 4 huruf berharokat bertemu. Nah, itu yang harus kita jaga biasanya. Jangan sampai yang satu lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi semuanya harus sama. Fa fazi'a bukan fa fazi'a fa fazi'a misalnya. Wa huwa minal luhun allati tufsidul ma'na ahyana. Itu merupakan kesalahan yang biasanya merubah makna. Biasanya, berarti nggak selalu kan? Amma alladhi yaqulu bi anna taswib al-ikhtilasat wal intibah laha min qabil waswasati indal muqri wa yasakhiru min dhalika wa anna dhalika min ibtida'il muqri'in al-mutaakhirin wa lam yakun tanbihu alaihi inda aslafina al-qurra laisa muhiqqan wala munsifan. Ya, adapun ya, ketika dia mengatakan bahwasanya taswib gitu, memperbaiki ikhtilasat, kemudian juga mengingatkan gitu, mengingatkan tentang ikhtilas itu bagian daripada waswasah. Jadi apa namanya bisik apa bukan bisik-bisik apa maksudnya godaan gitu ya. Ya. Indal mukri ya, dari seorang mukri wa yasakhiru min dzalika wa anna dzalika min ibtida'il muqri'in dan itu juga bagian daripada ibtida sesuatu yang baru ya, bid'ah ya, dari para mukri al mutaakhirin walam yakun tanbih dan juga peringatan itu ya, bukan berasal dari ulama-ulama salaf kita laisa muhiqqan wala munsifan. Nah, itu bukan merupakan sesuatu yang benar gitu. Artinya para ulama terdahulu pun juga mereka mewanti-wanti tentang masalah ikhlas ini. Wa aqulu inna annahu ma min alimin fil qiraati wa tajwid illa wa takallama 'anil harakat. Aku mengatakan bahwasanya tidak ada seorang alim dalam ilmu qiraat dan juga tajwid kecuali dia pasti berbicara tentang harokat. Wa wujubi itmamiha dan juga wajibnya menyempurnakannya. Wal ihtirazu min ikhtitafiha dan juga hati-hati jangan sampai kita menghilangkan ataupun mengurangi porsinya. Wa tabyini luhuniha dan juga menjelaskan kesalahan-kesalahannya. Wa man istaqarra kutub aimmatina min mutaqaddimina wa mutaakhirin absara dzalik. Barang siapa yang mempelajari yang sudah membaca kitab-kitab ulama-ulama terdahulu ya, ataupun ulama-ulama mutaakhirin yang sekarang maka absara dzalik, maka dia akan tahu gitu. Dia akan paham. Artinya kalau misalnya dia baca buku-buku ulama terdahulu pasti banyak juga yang membahas tentang ikhtilas ini gitu. Nah, qala al-imam a'immatut tajwid berkata Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullahu taala, fa ammal muharrak min al-huruf bil harakat ats-tsalath fa haqquhu an yalfidha bihi mushba'an. Jadi bahwasanya huruf-huruf yang berharokat yang 3 itu fathah dhamma kasrah maka haknya adalah kita mengucapkannya mushba'an. Artinya apa? Disempurnakan. Wa an yu'ti bil harakati kawamil min ghairi ikhtilas dan juga kita mengucapkannya dengan harakat yang sempurna tanpa ikhtilas. Wala tuhini yu'awilu ila tad'ifi sawti bihin.
Jangan sampai dia itu apa menyebabkan suaranya itu apa tadhaif, berkurang ya. Berkurang ataupun melemah. Wala isba' zaid, tapi jangan juga dia apa ditambahkan. Artinya ketika fathah dhammah kasrah dia ditambahkan, dia bisa menjadi huruf mad. Wala tamtiq balighun yujibuna al-ityanu bi ba'dihinna bi waw. Awil alif awiya ghairu mumakkinati fadlan 'ala al-ityani bihinna mumakkinat. Dan juga kita nggak boleh tamtid, artinya memanjangkan bukan pada tempatnya. Ya. Yang mewajibkan kita apa? Mengucapkan setelahnya itu apa? Wawu, alif, ataupun ya. Artinya tadi kalau misalnya kita memanjangkan harokat, maka dia akan berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi huruf mad. Kalau fathah jadi alif, wawu dhamma jadi wawu, kasrah jadi ya. Ghairu mumakkinati fadlan 'anil ityani bihinna mumakkinat. Ketika kita mengucapkannya tidak sempurna, maka dia tidak akan apa? Akan menyebabkan harokatnya tidak sempurna juga. Artinya berubah menjadi huruf mad gitu. Ta'ammal qaulahu. Nah, maka ya, renungkanlah perkataan beliau an yu'ti bil harakati kawamin min ghairi ikhtilas. Ya, mengucapkannya dengan harokat yang sempurna tanpa ikhtilas. Wa bayanu ma'na al-ikhtilas bi qawlihi wa ammal mukhtalas harakatuhu min al-huruf an yusri al-lafdhu bihi isra'an yadhunnu sami'u anna harakatahu qad zahabat min al-lafdhi li shiddatil isra'. Adapun tadi yang disebut sebagai ikhtilas itu apa? Ikhtilas itu adalah an yasri'a al-lafdhu bihi isra'an. Artinya dia mengucapkan dengan cepat, melafazkannya dengan cepat sehingga yadhunnu sami'. Orang yang mendengarnya itu apa? Mengira bahwasanya harokatnya itu udah hilang ya, dari lafaz dari pengucapannya. Lisyiddatil isra' karena cepat tadi. Ya. Jadi ikhlas itu adalah membaca dengan cepat. Atau tadi kan kita mengucapkannya tidak sempurna harokatnya, apa? Porsinya. Wa huwa fi hadzal nas yubayyinu al-ikhtilas al-jaiz alladhi ja'at bihi riwayah. Itu adalah ya, menjelaskan tentang ikhtilas yang boleh karena dia ada riwayatnya, artinya ada sanadnya. Contoh misalnya dalam riwayat Syu'bah, ya. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Di situ Imam Syu'bah membacanya pakai ikhtilas, fani'i. Nah, kalau hafal kan fani'i, kalau Syu'bah fani'i. Itu adalah ikhtilas yang diperbolehkan karena sesuai dengan riwayat. Walakin nasyahid fi kulli minhuma anna al-ikhtilas umuman bil isra'i fi nutqil harakah hatta yadhhaba mu'dhamuha. Akan tapi yang nampak itu adalah bahwasanya ikhtilas itu umum ya. Bil isra'i dengan mempercepat pengucapan harokatnya sampai kebanyakan harokatnya itu hilang. Kemudian berkata Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Urjuzahnya, Urjuzah Al-Munabbiha, Al-Munabbaha, wa ikhtilasu hukmuhu al-isra'u bil harakati kullu dza ijma'. Ikhtilas itu adalah hukumnya apa? Hukumnya itu adalah isra', mempercepat. Bil harakat dengan harakat kullu dza ijma'. Semua itu sesuai dengan ijma', kesepakatan para ulama. Walan a'rada nusus al-ulama ba'da ad-dani aw qablahu falaysa hadha mahallun al-ard, mahallul ardi. Dan aku tidak akan menampakkan teks-teks dari para ulama setelah Imam Ad-Dani ataupun sebelumnya karena ini bukan tempat untuk menampakkan. Wa annama al-hadafu anna nubayyina anna al-ikhtilas alladhi lam ta'ti bihi riwayah mansusu alaihi. Di sini tujuan beliau adalah apa? Menjelaskan bahwasanya ikhtilas yang tidak ada riwayatnya itu juga dijelaskan di sana. Ya. Walaysa bid'an minal qurra. Nah, itu bukan merupakan suatu bid'ah dari para qurra. Wa mujarrad waswasah hasilah lah. Ataupun juga bukan hanya sekedar waswasah tadi kan, bisik-bisik ya, godaan gitu. Hasilatun lahu yang terjadi pada mereka. Wa annahu khatfun wa akhdhun wa istilabun minal harakah. Nah, itu merupakan tadi apa? Mengambil ya tidak menyempurnakan harakat.
Wa anna hadzal ikhtitaf qad yughayyiru ma'na. Jadi ikhtilas itu dia terkadang merubah makna litaghyirihi sautul kalimah. Karena apa? Suaranya berubah. Wal lughatu tataghayyaru fil ma'na bi ikhtilafil aswati fil lafzil wahid. Karena bahasa itu bisa berubah maknanya sesuai dengan perbedaan suaranya. Ya. Fi lafzin wahid dalam lafaz yang satu. Artinya dalam satu lafaz. Kama tataghayyaru bi taghyiri hurufiha aw harakatiha. Sebagaimana apa? Nah, sebagaimana berubahnya juga sesuai dengan berubahnya huruf dan juga harokatnya. Jadi selain apa namanya makna itu bisa berubah tergantung huruf dan juga harokat, makna pun juga bisa berubah tergantung suaranya tadi, intonasi. وهذا قد عبر بعض علماء التجويد والقراءات عن اختلاس بمصطلحات أخرى كالاختطاف في خفة والاستلاب والالتماع كما في معجم مقاييس اللغة ولسان العرب مادة خلاصة في المصباح في مادة خطف واستخدمها بعض واستخدمها بعض علمائنا المتقدمين. Jadi ya beberapa ulama tajwid dan juga ulama qiraat itu mereka menggunakan istilah lain untuk ikhtilas. Apa contoh ikhtitaf, kemudian juga istilah iltima itu adalah nama lain dari ikhtilas. Sebagaimana dalam Mu'jam al-Maqayis Lughah dan juga Lisanul Arab, madah khalasa, dia berasal dari kata khalasa. Wa fil misbah fi madati khatafa. Adapun dalam kitab Misbah itu dari kata khatafa. Wastakhdamuha ba'du ulama'ina al-mutaqaddim. Dan itu digunakan oleh beberapa ulama kita, ulama terdahulu. Wa minal ulama'i man la yad'u lahum mustalahan muayyanan. Dan dari para ulama juga ada mereka yang tidak menjelaskan ataupun meletakkan istilah-istilah khusus. Wa yaktafi bitanbihi ala adami nutqi bil harakati bil isra'i hatta la tadhhabu min al-lafzi aw yanqusu minha wa huwa ikhtilas. Dan cukup ya, artinya mereka cukup mengingatkan tentang tidak bolehnya mengucapkan harokat dengan isra tadi dengan ikhtilas sampai kebanyakan lafaz yaitu apa ikhtilas tadi. Nah, kemudian wal ikhtilasul nau'an. Jadi ikhtilas itu ada dua jenis. Ikhtilasul lahnin dan juga ikhtilasul riwayah. Jadi ada ikhtilas yang dia itu sifatnya dia lahan, kesalahan, tapi ada juga ikhtilas yang sifatnya itu adalah riwayat. Artinya dia boleh ikhtilasnya. Tadi kan contohnya dalam riwayat Syu'bah gitu ya. Yang tuh bil sadaqati fani'imahi. Itu adalah ikhtilas yang diperbolehkan karena sesuai dengan riwayat. Tapi kalau misalnya kita tadi ikhtilas dikata misalnya afala gitu ya, awala ya, fasaqo misalnya. Itu adalah ikhtilas yang bentuknya lahan, kesalahan. Wa huwa alladhi naqsuduhu wa anna al-akhdha min al-harakah wa 'adamu itmamiha wa ikhlalu bi sautiha wa lam ta'ti bihi riwayah. Jadi itu adalah yang kami maksud katanya. Artinya mengambil harokat kemudian tidak menyempurnakannya dan suaranya pun juga menjadi cacat ya. Dan juga tidak ada riwayatnya. Itu adalah ikhtilas lahan. Tapi kalau misalnya ikhtilas riwayah huwal akhdhu min al-harakati ittiba'an riwayati wal mutawatirah. Itu adalah mengambil harokat sesuai dengan riwayat dan juga yang mutawatir. Seperti ikhtilas dalam ain yang tu bil sadaqati fani'i untuk Imam Qalun, Imam Abu Amr dan juga Imam Syu'bah. Walladzi nabihu alaihi wal awwal. Nah, yang kami wanti-wanti itu adalah yang pertama. Fa innahu alladzi yuaddi ila fasadil lafzi. Maka itu akan menyebabkan rusaknya lafal. Wa kadzalika fasadul makna ghaliban. Dan biasanya juga terkadang itu akan merusak maknanya. Wa sababu adami itmamil harakat. Sebabnya adalah karena tidak menyempurnakan harakatnya. Wa yantuju anhu damaj. Sehingga menyebabkan apa? Ad-damju tadi, mencampur apa menggabungkan, memasukkan huruf dengan hurufnya. Alladzi tammal kalamu anhu qabl, yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa kadzalika al-faslu fil kalimatil wahidah. Begitu juga fasal ya, memisahkan fi kalimat wahidah dalam satu kata. Nah, kama fil ati.
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan besok. Amin soal. Kalau tidak ada pertanyaan seperti biasa, kita cukupkan pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.